Saudara, ini malam ke-21 ya. Masya Allah, saya tandain ya. Jadi ini malam ke-21 dan itu bukan satu-satunya amalan. Tapi bagaimana kita menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih unggul dalam ibadah dalam 10 malam terakhir itu. Kenapa? Sebab di situ ada malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan. Malam 1000 bulan lebih baik daripada itu. Itu satu anugerah yang besar sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan. Allah menurunkan satu surah tentang penurunan Al-Quran itu, yaitu surat Al-Qadar. Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr, wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadr khairun min alfi syahr, tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini surah ya, ada keunikan matematik di dalam surah ini. Yang pertama adalah jumlah kata di dalam surah ini 30 kata sebanyak 30 hari dalam sebulan. Dan kata salamun hiya, penuh kedamaian malam itu, hiya hanya itu tepat di kata yang ke-27. Banyak ulama yang berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar itu malam 27. Tapi itu bukan tahdid, bukan sesuatu yang pasti. Artinya dia bisa datang, kata Nabi SAW, carilah Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir di malam-malam ganjilnya. Taharrau Lailatul Qadar itu fi ashril awakhir, al-witr min ashril awakhir, malam-malam ganjil pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Yang kedua, keunikan dari surah ini adalah Allah mengulang kata Lailatul Qadar sampai 3 kali. Apa yang Allah turunkan di malam Lailatul Qadar tadi? Apa Pak? Al-Quran. Di dalam surah itu Allah tidak ada sama sekali menyebutkan Al-Quran kecuali dalam bentuk kata ganti. Coba bayangkan, dalam bentuk kata ganti. Allah menyebutkan pertama kali saja langsung kata ganti. Inna anzalnahu. Sesungguhnya kami menurunkan dia, maksudnya Al-Quran. Kalau dalam pembicaraan normal, nggak boleh kita langsung menggunakan kata ganti sebelum menyebutkan bendanya. Saya membeli mangga di pasar, lalu saya memakannya di dapur. Boleh. Kalau saya bilang, saya membelinya di pasar, lalu saya memakannya di rumah. Lah, emangnya apa? Nyanya itu apa? Tapi Allah tidak menyebutkan Al-Quran sama sekali di situ. Seolah-olah kalian sudah tahu semua. Sesuatu yang diturunkan oleh Allah di malam yang sangat agung itu adalah sesuatu yang sangat agung yang tidak usah disebutkan lagi namanya. Justru yang disebutkan namanya Lailatul Qadar sampai 3 kali. Tolong diingat, surah ini hanya terdiri dari 5 ayat. 3 ayatnya Allah sebutkan Lailatul Qadar. Saking agungnya malam itu. Dan Allah ketika menyebutkan wa ma adraka ma Lailatul Qadar, tahu gak kamu apa itu Lailatul Qadar? Allah bukan nyuruh kita tahu, tapi Allah ingin memberitahu bahwa kamu gak bakal tahu keutamaan malam itu kecuali aku beritahu. Semua kata wa ma adraka di dalam Al-Quran adalah cara Allah untuk memberitahu bahwa sesuatu itu tidak sama dengan bayangan kamu. Allah cerita tentang hari kiamat. Al-Qari'ah, satu ketukan besar. Mal-Qari'ah, ketukan apa itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah, dia bukan cuma ketukan biasa, bukan seperti gempa bumi, bukan seperti dihempas oleh badai, bukan. Kalau Allah berkata wa ma adraka, berarti sesuatu itu di luar batas imajinasi manusia. Kejadiannya jauh lebih besar daripada itu. Al-Haqqah, mal-Haqqah, wa ma adraka mal-Haqqah, berarti itu hari bukan biasa. Kamu nggak bakal pernah bayangkan karena kamu belum pernah mengalami itu. Sepersekiannya pun kamu nggak pernah alami itu. Begitu juga ketika Allah menyebutkan wa ma adraka mal Lailatul Qadar, tahu nggak kamu malam Lailatul Qadar? Dia bukan malam-malam agung yang dikenal oleh manusia yang lain. Malam 17 Agustus, malam tahun baru, malam apalagi macam-macam ya, malam gajian kalau ibu-ibu gitu ya. Malam yang nggak sama dengan itu.
Dia benar-benar sesuatu yang mulia. Di mana kemuliaan itu? Kemuliaan itu karena Allah turunkan Al-Quran di dalamnya. Karena itu Allah membuka surah ini dengan satu kata yang sangat kuat, inna, sesungguhnya kami, kata Allah. Allah ketika berkata bahwa sesungguhnya kami yang menurunkannya, itu harus ada rasa di dalam diri kita bahwa betapa luar biasanya nikmat Allah. Dia langsung memberikan kepada kita satu kitab yang menjadi pedoman dalam hidup. Seluruh nikmat dari Allah, tapi dia datang tidak langsung. Anda pakai baju sekarang, baju ini dari Allah. Tapi kalau anak Anda yang masih kecil dia bilang, Papa beli baju di mana? Ini dari Allah. Dia nggak bakal bisa terima itu. Dia harus dijawab seluruh rangkaian panjangnya. Papa beli baju ini di toko, ya, dengan uang hasil kerja Papa. Papa bisa kerja karena Papa diberikan kesehatan. Kesehatan itu dari Allah. Karena Papa berbisnis, customer beli ke kita, yang menggerakkan hati para konsumen untuk beli ke kita itu adalah Allah. Jadi ini dari Allah. Prosesnya panjang. Tapi ketika menyebutkan Al-Quran, seolah-olah Allah sedang memberikan langsung kepadamu. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. Allah bahkan tidak menyebut kepada siapa Allah turunkan di dalam surah itu. Beda dengan surah-surah yang lain. Dalam surah Yusuf, dalam surah Al-Kahfi, Allah sebutkan Allah turunkan kepada hambanya. Allah turunkan kepada engkau ya Muhammad. Tapi malam Lailatul Qadar, Quran seolah turun buat kita semua. Lailatul Qadar. Malam itu adalah malam yang sangat mulia. Di mana kemuliaannya? Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Kata tanazzalu menunjukkan sesuatu yang kontinu, terus menerus. Kenapa langit pada pagi hari setelah Lailatul Qadar itu menjadi teduh, tapi dia tidak mendung? Karena malaikat sedang pada naik. Sehingga cahaya matahari pun masih terbungkus dengan cahaya para malaikat itu. Dan secara dalam ilmu astromagnetik itu disebutkan beberapa fenomena yang terjadi oleh para cendekiawan muslim di Timur Tengah. Beberapa malam di bulan Ramadan itu memang ada, di mana keadaan kosmik berbeda, ya, dalam pengamatan ilmiah berbeda dari malam-malam sebelumnya. Subhanallah, luar biasa sekali. Jadi gunakan ini dengan baik, tapi kuncinya kata Allah di mana? Kuncinya adalah pada khairun min alfi syahr. Dia lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan betul, 83 tahun 4 bulan. Tetapi Allah karena berkata khairun, lebih baik, maka dia bisa lebih baik 2000 bulan, bisa 3000 bulan, bisa 4000 bulan. Kalau kita ambil minimalnya aja 1001 bulan misalnya, 1001 bulan berarti 83 tahun 5 bulan. Jika kita berjumpa dengan Lailatul Qadar, maksudnya dapat kebaikan Lailatul Qadar 10 kali Ramadan saja, maka sudah 840 tahun lebih, 850 tahun kita seolah-olah beribadah tanpa Lailatul Qadar. Untuk apa Allah berikan ini kepada kita? Saudara, kita adalah umat yang paling pendek umurnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan skenario-skenario agar kita dapat menyaingi pahala umat-umat terdahulu. Umat terdahulu umurnya ribuan tahun, 1000 tahun lebih. Ada yang berjihad di jalan Allah ratusan tahun, ada yang beribadah 1000 tahun, ada yang beriktikaf di mihrabnya sampai puluhan tahun. Kita nggak sampai karena umur kita ya paling sekitar 80 itu. Itu sudah panjang sekali. Kata Allah, 1 kali Lailatul Qadar saja sudah sama seperti seumur hidup kamu. Maka umat Muhammad dipinta untuk menggunakan momentum-momentum ini. Kita ketika dapat umrah atau haji, beribadah di Masjidil Haram, 1 sholatnya setara dengan 100.000 sholat, itu setara dengan 277 tahun.
tambah tadi kita 84 tahun, 83 tahun, tambah, subhanallah. Jadi setiap ada momentum di mana amal dilipat gandakan, itu berarti Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan kita keutamaan supaya kita dapat menyaingi amal umat-umat terdahulu yang secara umur memang lebih panjang daripada kita. Apa ibadah khusus yang Nabi lakukan? Nabi beriktikaf di masjid. Kata Imam Az-Zuhri, aku heran dengan orang yang meninggalkan i'tikaf. Sebab Nabi terkadang melakukan satu amalan sunnah, terkadang Nabi meninggalkan. Nabi kadang sholat duha sampai para sahabat mengira sholat duha itu seperti wajib. Tapi kadang Nabi meninggalkan duha sampai sahabat mengira, jangan-jangan gak ada lagi syariat sholat duha. Jadi gak boleh juga setiap waktu dalam hidup kita ini tidak meninggalkan sholat duha. Tidak, Anda kadang tinggalkan karena Nabi pernah meninggalkan. Nabi dalam perkara sunnah kadang melakukan, kadang meninggalkan. Kecuali ibadah i'tikaf. Karena Nabi SAW ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan hatta tawaffahullah. Sesungguhnya Nabi beriktikaf pada 10 malam terakhir bulan Ramadan sampai Allah wafatkan dia. Thumma i'takafa azwajuhu min ba'di. Setelah itu istri-istri beliau yang melanjutkan untuk i'tikaf di masjid. Itu menunjukkan bahwa perempuan pun dianjurkan untuk i'tikaf asal aman dari fitnah. I'tikaf itu ibadah penting. Di tengah kesibukan kita selama ini, kita meriset, kita recharging keimanan kita. Kita merasa bahwa hidup kita ini terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan kita terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Harapan-harapan kita terhubung dengan Allah. Sepintar apapun kita mengolah kehidupan, kita punya skill dalam pengetahuan dan teknologi, kalau kita kehilangan Allah dalam hidup kita, nggak ada gunanya itu semua. Ya, i'tikaflah yang mengembalikan energi spiritual itu di dalam diri kita. Jadi dalam seumur hidup minimal kita pernah beriktikaf untuk menghidupkan sunnah Nabi SAW ini. Insya Allah Allah terima seluruh amalan kita ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sunatan wit rijal ya rahimakumullah.